Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Alvinka. Nama saya Sally Harnisa Fitri. Perkenalkan, nama saya Salzadira Florentesta Rosa. Baiklah, kami dari kelompok 1 kelas Palembang akan memaparkan video pertemuan kedua tentang sel. Sel prokariot merupakan sel yang tidak memiliki membran inti sel. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan bagian-bagian dari sel prokariotik. Dapat kita lihat pada gambar, di situ terdapat gambar sel prokariotik. Yang pertama itu ada fibrin, yang kedua sitoplasma, yang ketiga inklusi, yang keempat ribosom, yang kelima nukleid, yang keenam plasmid, yang ketujuh flagellum, yang kedelapan pilus, kesembilan kapsul, 10 dinding sel, dan 11 membran plasma. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai sel eukariot. Sel eukariot adalah kelompok makhluk hidup yang memiliki membran inti sel. Contoh dari sel eukariot adalah sel tumbuhan dan sel hewan. Dapat kita lihat pada gambar di layar, terdapat gambar dari sel eukariotik, yang dimana kita ketahui bahwa sel eukariotik terbagi menjadi dua, yaitu sel tumbuhan dan sel hewan. Yang pertama itu ada gambar dari sel tumbuhan. Pada bagian yang pertama ditunjukkan oleh dinding sel. Yang kedua ditunjukkan oleh membran sel. Ketiga, kloroplasma. Keempat, retikulum endoplasma. Yang kelima, nukleolus. Yang keenam, nukleus. Yang ketujuh, mitokondria. Yang kedelapan, vakuola. Dan yang terakhir, yang kesembilan, yaitu badan Golgi. Yang kedua, terdapat pada gambar sel hewan. Dapat kita lihat pada layar. Di situ terdapat sel hewan beserta bagian-bagiannya. Bagian yang pertama ditunjukkan oleh nomor 1, yaitu membran sel. Yang kedua ditunjukkan oleh sitoplasma. Yang ketiga nukleus. Yang keempat nukleolus. Yang kelima badan Golgi. Yang keenam mitokondria. Ketujuh ada vakuola. 8 lisosom, dan yang terakhir yang ke-9 terdapat retikulum endoplasma. Yang selanjutnya yaitu perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan, yaitu yang pertama dinding sel. Pada sel tumbuhan itu ada, sedangkan pada sel hewan tidak ada. Yang kedua yaitu plastida. Pada sel tumbuhan itu ada, yaitu kromoplas, kloroplas, dan leukoplas, sedangkan pada sel hewan tidak ada. Yang ketiga yaitu sentriol. Pada sel tumbuhan tidak memiliki sentriol, sedangkan pada sel hewan memiliki sentriol. Yang keempat yaitu vakuola. Pada sel tumbuhan itu ada, yaitu vakuola yang berukuran besar, sedangkan pada sel hewan itu ada juga, tetapi vakuola berukuran kecil. Yang kelima, sambungan antar sel. Pada sel tumbuhan itu terdapat plasmodesmata, sedangkan pada sel hewan desmosome atau tight junction. Yang keenam yaitu tingkat totipotensi. Pada sel tumbuhan itu sangat tinggi, sedangkan pada sel hewan itu rendah. Yang ketujuh, ketahanan tekanan. Pada sel tumbuhan kuat karena terdapat dinding sel, sedangkan pada sel hewan itu lemah karena tanpa vakuola kontraktil. Yang kedelapan yaitu sitokinesis sel. Pada sel tumbuhan itu membentuk lempeng mitosis, sedangkan pada sel hewan membentuk furrowing. Yang kesembilan yaitu pembentukan spindle. Pembentukan spindle pada sel tumbuhan itu secara anastral, sedangkan pada sel hewan secara ampiastral. Yang ke-10 yaitu flagella. Pada sel tumbuhan itu jarang, hanya terdapat pada sperma tumbuhan tertentu, sedangkan pada sel hewan itu sering ditemukan. Yang ke-11 yaitu silia.
Pada sel tumbuhan sangat jarang, sedangkan pada sel hewan sering ditemukan. Yang ke-12 yaitu ukuran sel. Pada sel tumbuhan itu berukuran besar, sedangkan pada sel hewan berukuran kecil. Yang ke-13 organel respirasi. Pada sel tumbuhan kloroplas atau plastida dan mitokondria, sedangkan pada sel hewan hanya mitokondria saja. Yang ke-14 yaitu sentrosom atau sentriol. Pada sel tumbuhan tidak ada atau jarang, sedangkan pada sel hewan itu ada. Yang ke-15 yaitu letak inti sel. Pada sel tumbuhan berada pada periferal sitoplasma, sedangkan pada sel hewan berada di tengah-tengah sel. Yang ke-16 elastisitas jaringan. Pada sel tumbuhan itu rendah karena adanya dinding sel, sedangkan pada sel hewan itu tinggi karena tidak adanya dinding sel. Yang ke-17 yaitu bentuk sel. Bentuk sel pada tumbuhan itu kaku, jarang berubah bentuk kecuali derivat sel. Sedangkan pada sel hewan berbagai macam bentuk, dapat berubah-ubah bentuk dan tidak kaku. Yang ke-18 yaitu gliosisom, yaitu pada sel tumbuhan itu ada, sedangkan pada sel hewan tidak ada atau jarang. Yang ke-19 itu lisosom. Pada sel tumbuhan itu lisosom jarang ditemukan, sedangkan pada sel hewan itu banyak sekali ditemukan. Yang terakhir yaitu ada matriks ekstrakulikuler. Pada sel tumbuhan itu tidak ada, sedangkan pada sel hewan ada. Baiklah, mungkin hanya itu saja pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.